Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julian Paisina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan menggunakan algoritma primitif dan non-primitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma primitif. Yang pertama, RR atau round robin. Dengan prosesnya P1 dengan burst time-nya 8, P2 dengan burst time-nya 4, P3 dengan burst time-nya 3, P4 dengan burst time-nya 6, dengan asumsi quantum time-nya 4. Pada gambar Gantt chart-nya, P1 dimulai dengan 0 sampai P2 4. 4 ditambah dengan 4 pada P2, hasilnya 8. 8 ditambah dengan 3 pada P3, hasilnya 11. 11 ditambah dengan 4, karena pada P4 terdapat angka 6. Jadi, kita ambil 4 saja, hasilnya 17. 17 ditambah dengan 8 pada P1. Kita ambil 4, sisanya lagi 4. Hasilnya 21. 21 ditambahkan pada P4 dengan sisa nilainya yaitu 2. Hasilnya 23. 23 ditambahkan dengan sisa dari 8, jadi hasilnya 27. Pada waiting time-nya, P1 sama dengan 0 didapat dari Gantt chart-nya. 17 dikurangi 4 didapat dari Gantt chart-nya 17 dikurangi dengan 4. Ditambah 23 dikurangi 21. Didapat dari gambar Gantt chart-nya P1, 23 dikurangi 21. Hasilnya 0 ditambah 13 ditambah 2 sama dengan 15. Pada P2 4, karena Gantt chart-nya 4. P3 8, Gantt chart-nya 8. P4 11 ditambah 21 dikurangi 17. Didapat dari P4-nya 21 dikurangi dengan 17. Hasilnya 11 ditambah 4 sama dengan 15. Rata-rata waiting time-nya 15 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 15 dibagi 4. Didapat dari hasil akhir waiting time-nya. Selanjutnya dijumlahkan, hasilnya 42. 4 didapat dari jumlah prosesnya. Jumlah prosesnya 4. Jadi 42 dibagi 4 sama dengan 10,5. Selanjutnya, PS atau priority scheduling. Dengan proses P1, P2, P3, P4. Burst time-nya 12, 2, 4, 6. Prioritasnya 2, 2, 5, 3. Gantt chart-nya dimulai dengan P2 itu 0, karena pada P2 prioritasnya yang paling kecil dari antara P1, P3, dan P4. Selanjutnya 2 ditambah dengan P1 yaitu burst time-nya 12, hasilnya 14. 14 ditambah dengan P4 dengan burst time-nya 2,
Hasilnya 16. 16 ditambahkan dengan 4 pada P3 dengan burst time-nya 4, hasilnya 20. Karena dilihat dari prioritasnya yang paling tinggi, itulah yang dieksekusi terlebih dahulu. Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses. Proses P1, P2, P3, P4 dengan waiting time-nya 0, 2, P1 2, P2 0, P3 16, P4 14. Sehingga rata-rata waiting time-nya 2 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 14 dibagi 4 didapat dari waiting time-nya. Dan 4 didapat dari jumlah prosesnya, banyak prosesnya. Sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Selanjutnya, algoritma primitif yaitu SRTF dengan prosesnya P1, P2, P3, P4, arrival time-nya 0, 3, 7, 9, burst time-nya 9, 6, 12, 8. P1 0, P3-nya 3, P1-nya 9, P4-nya 15, P3-nya 27. Dengan waiting time-nya P1 sama dengan 0 pada Gantt chart-nya 0 atau pada arrival time-nya 0 ditambah 9 dikurangi 3 didapat dari gambar Gantt chart-nya P1. 9 dikurangi dengan 3 hasilnya 6. P2 3 dikurangi 3 didapat dari gambar Gantt chart-nya 3 dikurangi dengan arrival time-nya 3. Hasilnya 0. P3 gambar Gantt chart-nya 27 dikurangi dengan arrival time-nya 7. Pada P4 hasilnya 20 dan pada P4 pada gambar Gantt chart-nya 15 dikurangi dengan arrival time-nya 9. Hasilnya 6. Rata-rata waiting time-nya 6, 0 tambah 20 tambah 6 dibagi 4 didapat dari hasil akhir waiting time-nya. Sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Ya, di sini yang kedua yaitu algoritma non-primitif. Yang pertama FIFO, proses P1, P2, P3, P4 dengan burst time-nya 5, 6, 2, 1. Gambar Gantt chart-nya P1 dimulai dengan 0 dengan nilai burst time-nya 5 ditambahkan dengan burst time yang paling rendah yaitu P4 dengan burst time-nya 1, hasilnya 6. 6 ditambahkan dengan burst time-nya P3 yaitu 2, hasilnya 8. 8 ditambahkan dengan burst time-nya P2 yaitu 6, hasilnya 14. Dengan waiting time-nya P1 0, P2 8, P3 6, P4 5. Didapat dari P1 0, P2 8, P3 6, P4 5. Rata-rata waiting time-nya 0 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5 dibagi 4. Didapat dari hasil waiting time-nya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah proses. Sama dengan 19 dibagi 4 sama dengan 4,75. Selanjutnya SCF dengan proses P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya 4, 0, 2, 5, burst time-nya 5, 6, 3, 4.
Dengan gambar Gantt chart-nya, P2 dimulai dengan 0. Pada gambar Gantt chart-nya ini dimulai dengan burst time-nya yang paling rendah. Jadi 6 ditambahkan dengan burst time pada P3 yaitu 3, hasilnya 9. 9 ditambahkan pada burst time P4 dengan angkanya 4, hasilnya 13. 13 ditambahkan dengan burst time-nya P1 yaitu 5, hasilnya 18. Dengan waiting time-nya P1, 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Didapat dari 13 P1-nya pada gambar Gantt chart-nya. Dikurangi dengan 4 didapat dari arrival time-nya. P2 didapat 0 pada gambar Gantt chart-nya 0. Dikurangi dengan arrival time-nya 0, hasilnya 0. P3 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 didapat dari gambar Gantt chart-nya 6. Dikurangi dengan arrival time-nya 2, hasilnya 4. P4 9 kurang 5 sama dengan 4. 9 didapat dari gambar Gantt chart-nya dikurangi dengan arrival time-nya 5, hasilnya 4. Rata-rata waiting time-nya didapat dari waiting time-nya dijumlahkan dan dibagi dengan 4. 4 didapat dari banyaknya proses, sehingga 17 dibagi 4 sama dengan 4,25. Selanjutnya HRRN dengan proses P1, P2, P3, P4, arrival time-nya 0, 2, 4, 3, burst time-nya 6, 5, 3, 2. Gantt chart-nya P1, 0, 6. Dengan waiting time sementaranya, P2 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. P3 6 dikurangi 4 sama dengan 2. P4 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Didapat dari 6 pada gambar Gantt chart-nya. Untuk sementaranya dipakai 6 dikurangi dengan arrival time-nya dari masing-masing proses. Hasilnya 4, 2, dan 3. Pada prioritas P2, 4 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 9/5 sama dengan 1,8. 4 didapat dari hasil waiting time sementaranya dan 5 didapat dari burst time-nya. P3 2 ditambah 3 dibagi 3. P3 pada waiting time sementaranya 2 dan 3 pada arrival time-nya, burst time-nya. Hasilnya 5 dibagi 3 sama dengan 1,6. P4 3 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Didapat dari 3 hasil dari waiting time sementaranya dan 2 didapat dari burst time-nya. Di sini 1,6 proses pada P3 ini
mempunyai prioritas yang lebih tinggi sehingga dieksekusi setelah proses P1. Sehingga Gantt chart-nya menjadi P1 dimulai dengan 0, 6, P3-nya 6 ditambahkan dengan 2 pada arrival time sehingga hasilnya 8 ditambah dengan P4 hasilnya itu 3 sehingga 4-nya 11 ditambahkan dengan arrival time pada P4 hasilnya 3, maka hasilnya 16. Waiting time-nya menjadi P1 0, P2 8 kurang 2 sama dengan 6, P3 6 kurang 4 sama dengan 2, P4 11 dikurangi 3 sama dengan 8. P1 sama dengan 0, P2 8 pada gambar Gantt chart-nya dikurangi dengan 2 pada arrival time-nya, dan P3 6 pada gambar Gantt chart-nya dikurangi 4 pada arrival time-nya, dan P4 11 pada gambar Gantt chart-nya 11 dikurangi 3 pada arrival time-nya 3 sama dengan 8. Rata-rata waiting time-nya 0 tambah 6 ditambah 2 ditambah 8 dibagi 4. Didapat dari hasil waiting time-nya, dan 4 didapat dari jumlah prosesnya. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya, sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan.